Selamat, alhamdulillah kita menang. Dan kita menang itu ada orang yang menarik tabungannya, yang menjual motornya, yang mengiurkan gajiannya untuk kita kampanye. Jadi tolong, kalimat saya terakhirnya mau ancaman, jangan macem-macem kan berhadapan sama gua gitu. Dia salamin saya, jaga bareng-bareng. Pak Sapri itu udah nolak, total nolak. Terus saya dengan teman-teman di sana, saya katakan ini Pak Sapri, mohon maaf, kita datang bukan meminta Bapak jadi gubernur. Jadi apa kalau bukan gubernur? Bukan, Pak. Terlalu kecil, Pak. Bapak pernah jadi wakil menteri dan berhasil, Bapak pernah menjadi pangdam dan berhasil, Bapak menjadi pengusaha, Bapak berhasil. Apa yang kalian minta? Kami minta Bapak menyelamatkan bangsa ini, Pak. Baru dia sejauh itu. Kasih analisanya, baru dia mau muncul. Tapi waktu itu dia tidak sempat deklarasi kan? Deklarasi. Sebagai calon? Deklarasi sebagai calon. Oke. Karena kita yakin sekali Gerindra dan PKS, Demokrat akan mendukung Pak Sapri. Yang kemudian berubah. Rakornas Gerindra menyalonkan Sandi. Oke. Karena kader sendiri ya dianggap kan? Yang saat itu Sandi surveinya masih berapa, dan kita meyakini kalau Pak Sapri itu kan 98 kan dia keren sekali kan. Iya. Banyak penggemar dia. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang iya. Jadi suasananya seperti itulah kira-kira. Artinya beginilah bahwa Ahok itu kalah bukan oleh Anies, bukan oleh FPI, bukan oleh persoalan-persoalan lain. Ahok kalah oleh dirinya dan pendukungnya. Oke. Itu yang membuat dia kalah. Dirinya sendiri. Sering out of context, offside lah ya. Offside. Dirinya sendiri. Dan pendukungnya yang juga tidak punya nalar dalam mengkampanyekannya, hantam kromo aja. Jadi banyak kalangan Islam yang di tengah, yang tadinya tidak A tidak B, ngambil posisi berlawanan karena merasakan tersinggungan kan. Yang tadinya bersikap moderat tiba-tiba mengeras, jadi marah karena merasa tersinggung dengan kalimat-kalimat silogisme yang seperti itu. Itu blunder politiknya ya. Blunder politik menurut Anda. Oke, tadi kita bicara soal kelemahan Anies. Ada lagi kelemahan lain yang Anda lihat? Terlalu bersih. Terlalu bersih, benar. Serius. Kalau putih iya dia. Kenapa Anda bilang terlalu bersih? Semua yang di sampingnya miskin semua. Termasuk TGUPP itu ya? Maksudnya terlalu bersih kan bagus ya. Iya. Tapi kan karena dengan cara seperti itu, akhirnya kan orang-orang, ya kita di institusi lawannya lah ya. Iya. Akhirnya kan tidak mendapatkan apa-apa dalam percaturan politik. Tidak mendapatkan benefit apa-apa dengan mendukung Anies. Iya. Beda sama yang satunya ya mungkin. Saya nggak tahu yang satunya. Yang satunya itu maksudnya di provinsi di ibu kota negara Korea Selatan atau apa? Gini ya, saya kasih contoh satu hal ya. Ini yang menarik. Ini saya ceritakan berulang-ulang. Tingkat keberhasilan Anies itu banyak. Tapi kan pendukungnya dikit. Beda dengan Ahok kan. Yang dikerjakan sedikit, pendukungnya banyak. Terus ada ini teman-teman yang dianggap dekat dengan Anies nih. Iya. Ngobrol bareng 5-6 orang waktu itu. Butuh dananya berapa? Kurang lebih 170 juta per bulan. Terus udah jalanin, nggak ada dananya bang. Kagak ada. Saya nanya, ada nggak sih di luar kita yang lebih dekat pada Anies di luar kita? Nggak ada bang, ini aja. Segini nyari duit 170 juta kagak dapet, padahal lo ngelola duit 87 triliun dana DKI, kita kagak bisa. Wah ngeblok nih. Sejauh itu gitu loh. Tingkat keparahannya. Jadi memang benar-benar tidak ada yang diberikan kesempatan untuk main. Ya karena kalau main itu kan mau sedikit mau gede kan sama aja. Dosanya sama, resikonya sama. Gitu. Kalau main gede sekalian malah bisa kalau secara etik bernegara pemimpin benar dia.
Tapi kalau dalam konteks politik Indonesia yang ini, yang yang relawannya masih cari makan, berat. Oke. Ya, jadi bukan tidak baik sebenarnya, sangat baik. Tapi dalam konteks situasi politik seperti ini menjadi kelemahannya dia. Makanya, kan yang Anda tanyakan kan kelemahannya dia kan? Iya, makanya pesan saya adalah kalau mau jadi relawan, 2 kemungkinan saja. Carilah relawan yang bisa memberikan kesejahteraan. Kedua, Anda sudah selesai dengan hidup Anda. Jadi ketika Anda jadi relawan, benar-benar rela. benar banget itu. Iya. Benar banget itu. Oke. Ada lagi kelemahannya menurut Anda? Ya kalau manusiawi banyak ya. Banyak. Tapi ada hal-hal yang sifatnya personal, nggak perlu saya sebut. Iya, misalnya in term of komunikasi ya. Communication itu gimana? Personal communication dan mass communication. Keren. Oke. Keren. Keren itu yang mana? Yang massnya atau yang personalnya? Dua-duanya. Saya itu gak susah marah kalau sama dia itu. Oke. Saya dengan yang Bang Ical yang saya sebut tadi bisa saya teriak-teriakan. Iya. Manis nggak bisa sih. Ya dia senyum lulu. Kalau Anda kan kelihatannya mau marah terus. Walah. Kalau untuk hal kayak gitu dia apa ya? Nggak rata-rata lah. Oke. Nggak rata-rata. Kalau konteks komunikasi nggak rata-rata. Oke. So ini bab kelemahan. Bab kelebihan. Ya, banyak banget. Banyak banget. Misal, yang paling menonjol lah, 3 lah yang menonjol apa? Demokratis. Banget. Ukuran demokrasinya misalnya apa? Ini sangat personal alasan saya. Ya oke. Justru saya ingin pengalaman Anda kan? Anies terpilih tanggal 19 April. Iya. Saya bertemu sorenya. Sorenya. Oke. Tapi jangan makin mendekat. Saya ucapkan. Saya ucapkan. Selamat, alhamdulillah kita menang. Oke. Selamat. Dan kita menang itu ada orang yang menarik tabungannya, yang menjual motornya, yang mengiurkan gajiannya untuk kita kampanye. Jadi tolong, kalimat saya terakhirnya mau ancaman. Jangan macam-macam. Akan berhadapan sama gua gitu. Dia salamin saya, jaga bareng-bareng. Jaga bareng-bareng, ya. Bukan jaga bareng-bareng. Jaga bareng-bareng, jagain dia maksudnya. Iya, jaga bareng-bareng. Selama ini temen gua kan yang jadi menteri banyak. Oke. Kagak ada yang mau deket gue kalau udah jadi menteri. Oke. Kan mulut kita jahil. Iya. Artinya bahwa dia siap untuk dikritisi, untuk dilawan gitu. Termasuk pada temannya sendiri. Oke. Itu menurut saya keren banget secara personal. Oke. Karena saya tahu persis bagaimana teman-teman kan kita kampanye nggak punya duit ya. Iya. Jadi bagaimana pada teman-teman tuh patungan segala macam itu ada yang jual motor, saya ngerti banget itu. Dan kita dikecewakan kan berkali-kali. Dukung orang, tahu kayak gini, dukung ini, tahu kayak gini. Tapi so far Anda nggak kecewa? Sejauh ini tidak. Bahkan agak terpuaskan ya. Oh, agak terpuaskan. Air di Pulau Seribu perak lebih dari 25.000. Saya mengelola sekolah rakyat, bukan saya mengelola, teman-teman yang mengelola. Saya hanya membantu. Miskin absolut. Saya katakan ini jalan kita ke surga nih. Kalau 30% aja anak-anak ini bisa kita tarik dari kemiskinan. Ada yang diperkosa oleh bapak tirinya. Ada yang kalau malam itu siang sekolah SMP loh. Malam jadi penjaga macam-macam. Ada banyak kasus. Saya ketemu Bu Nana, Kepala Dinas Pendidikan DKI. Dengan kebijakan yang baru, 50% anak-anak SRA itu bisa masuk sekolah negeri. Karena ada kebijakan zonasi dan faktor umur. Anak-anak miskin itu mana sanggup bersaing dengan anak-anak orang kaya masuk sekolah negeri bagus. Itu luar biasa dalam konteks keadilan. Dan itu dia lawan semua. Karena kelas menengah itu siapapun tidak ingin anaknya terkalahkan. Tapi dengan kebijakan itu dia kan memberi kesetaraan. Di Jakarta ini kan cuma ada 11 sekolah di masa lalu secara persepsi. Hanya sekolah favorit.
SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5 di Sumber Batu, 6, 7, 8, 9, belum jadi gabungan 10, 11. Nah, yang lain itu nggak dianggap. Jadi kalau ada perempuan ketemu cowok, lu sekolah lu mana? SMA berapa? Oh, angkanya banyak ya. Atau sekolah Katolik. Oke. Tarakanita gitu. Tarakanita, Kanisius, yang gitu-gitu. Oke. Jadi tapi bukan dalam konteks mutu ya. Iya. Ini dalam Keren. Gitu. Iya. Di Jakarta itu seperti itu. Kemudian kepada mutu, semakin hari sekolah-sekolah itu semakin berjarak dari kalangan masyarakat miskin karena kan mereka pakai rankingnya ketat. Iya. Nah dengan ranking itu yang masyarakat miskin nggak dapat kesempatan. Tapi biayanya setiap sekolah semua sama, nggak ada yang beda. Nah dengan kebijakan ini tidak ada lagi sekarang. Nanti akan rasakan 5-10 tahun. Saya langsung, wah kok hormat ini. Sekarang kan tidak ada lagi kelas-kelas begitu kan? Nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada mereka semacam badan hukum mandiri dulu kan, pendidikan itu. Sekarang nggak. Nanti akan semua sama semua dan ini akan dirasakan mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Ya mestinya zonasasi ya, Zonanisasi. Jadi kalau misalnya sini ya sekolahnya di depan sana. Dan dia melawan pendukungnya sendiri. Oke. Yang ngamuk itu kan pendukungnya sendiri banyak banget. Soalnya anak saya ada sekolah depan sini kan bagus kan, yang depan pom bensin Jalan Panjang. Tapi pilihnya Kebayoran Baru. Yang penting lokasinya Kebayoran Baru. Nggak mau dia Jalan Panjang, Kebonjeruk. Padahal bagi kita ya sama aja. Sama aja sekolah di mana kan sama aja. Oke lah ya. Oke, apalagi menurut Anda kelebihannya? Tadi kan personal ya. Apalagi? Dia berani ngambil keputusan dan dia bertanggungjawabkan. Misalnya yang paling krusial apa? Felix Xiao diundang, bukan dia yang ngambil keputusan, menanggung resiko apa yang dilakukan anak buahnya. Ya, Oke. Anak buahnya. Yang banyak sih ya, tapi yang saya ingat yang waktu itu Felix Xiao diundang. Ya. Di balai kota. Ya. Dia katakan sudah diundang, sudah jalanin. Ketika lagi rame-ramenya isu tentang HTI. Oke. Dan dia ambil tanggung jawab itu. Oke. Dia berani, tidak dia marahin. Ya karena kan Anies kan persepsinya juga kanan kan. Tetapi kan pada saat itu kan dia pengen persepsinya terhadap dia itu tidak seperti apa yang dikatakan. Yang ngomong Anies kanan itu nggak kenal Anies. Saya kenal. Enggak, maksudnya orang-orang yang ngomong di luar sana. Iya. Anies ditaruh di kanan, nggak kenal Anies gitu. Kalau orang yang kenal Anies secara jelas, nggak mungkin ya orang ada di kanan banget, nggak mungkin. Nggak mungkin kanan luar. Ya, nggak mungkin. Sama aja seperti Prabowo nggak mungkin di kanan. Iya, nggak mungkin gitu. Tiba-tiba jadi kanan selama Pilpres ya. Allahu Akbar ya. Nah, itu yang membuat kita menjadi sangat tidak menarik terhadap Pilpres itu kan. Satu lagi ya. Saya kemarin ketemu penduduk Kampung Bayam JIS itu Jakarta International Stadium itu. Saya datang ke Huntara itu. Nggak diurusin katanya sama Pemprov DKI. Siapa bilang? Buktinya mereka belum ada hunian penggantinya. Sebagian sudah, bahkan ada yang saya temuin ada 2. Yang sebagian sudah, yang sebagian belum karena masih bermasalah. Permintaannya terlalu banyak. Kenapa? Ya kadang-kadang ada juga orang yang mencari kesempatan di dalam kebaikan yang dilakukan Pemprov kan. Secara tanah kan banyak juga yang tidak semua. Ada juga yang tanahnya ilegal. Tapi penggantiannya minta luar biasa, minta rumah, minta segala macam. Ada yang sudah mendapat penggantian, rumah dapat, ada tanah kosong. Dia hobinya beternak. Pak boleh nggak? Saya pakai untuk selama ini belum ditempati, boleh kamu pakai. Wah senang banget ya. Kalau ketemu Pak Anies Pak baiknya Masya Allah Pak. Tapi ada juga orang apa nggak digusur, kami ternyata digusur. Tetapi sebagian dibangunin kerja di situ. Jadi belum seluruhnya diselesaikan belum. Sebagian sudah diselesaikan oleh Jakpro. Saya sudah wawancara Jakpro. Saya cek juga ke Kampung Bayam. Sudah sedang dibangun untuk perumahannya mereka yang sebagian, yang lainnya lagi tetap dipindahkan. Ada juga yang masih belum puas karena minta harganya terlalu berlebihan. Emang nggak gampang sih urusan nanti gitu. saya sampaikan. Soalnya kemarin kebetulan saya lagi main ke sana. Bahkan orangnya itu
besok mau ke sini mohon maaf nih, hanya ngambil bekas-bekas WC saya, dan saya ganti kloset gitu-gitu. Waktu saya bilang, loh kalau cuma yang bekas begitu saya ada banyak tuh, ada 4 unit. Oh ya oke, kita ambil. Wah sampai begitunya ya, memang karena memang hunian sementara kan, huntara kan mereka itu. Jadi memang ya nggak mungkin juga memuaskan semua orang. Iya. Saya paham lah problemnya Jakpro ngelola itu. Iya. Nggak usah jauh-jauh ya. Jangankan itu. Asongan di Ancol aja ribetnya minta ampun. Kita mau kasih gerobak, kita rapiin agar Asongan itu menjadi destinasi wisata seperti di Phuket. Iya. Phuket kan Asongannya jadi destinasi. Iya. Susah lo diatur. Mereka cari keuntungan yang dekat. Oke. Kartunya dikasih ke orang, dia pinjemin ke orang segala macam. Kan nggak bisa kita atur jadi, karena orangnya ganti-ganti melulu. Kalau kita bertindak keras, lapor ke gubernur. Gubernur bilang, Jakarta untuk semua. Perhatikanlah orang-orang miskin itu. Ya lu yang di atas kagak tahu, kita yang di bawah pegal ngadepin kayak gini. Hal kayak gitulah. Oke. Saya harus berpikir soal harapan kan. Anda kalau misalnya boleh memilih ya kan, tanpa mempertimbangkan presidensial threshold dan lain sebagainya, Anda pasti firm dong memilih Anies ya. Kalau misalnya Anda mau memilih Anies, menurut Anda siapa pasangan yang paling cocok sama Anies? Saya nggak berani bicara itu. Nggak berani. Saya tidak mewakili siapapun. Terus ada jabatan komisaris Ancol yang kagak boleh terkait-kaitkan dengan itu. Ini kan karena soalnya personal aja pilihan, bukan kampanye ya. Iya. Saya nggak punya hak bicara itu. Oke, tapi kan saya tidak tanya Anda sebagai komisaris Ancol. Bukan. Tapi saya tanya sebagai aktivis. Sebagai aktivis, tetapi kan apa yang saya katakan seolah-olah dikesankan itulah pilihan Anies. Oke, and that's okay. Enggak, saya bicara mengenai soal Anda sebagai aktivis dan saya kaitkan dengan demokrasi. Iya. Kalau saya kan jelas bahwa dalam berdemokrasi itu Anda harus buka keran partisipasi. Iya. Setelah masuk, maka yang namanya prinsip good governance, clean government itu harus dijalankan. Betul. Termasuk juga bagaimana kita menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Betul. Kan, jurdil sebagai bagian dari good governance. Tapi kan ini masalahnya kerannya kan tertutup. Bahkan hampir dalam istilah saya pesta di antara istana saja. Anda nggak mengupayakan apa-apa untuk menjebol semua ini? Kan sudah terwakili oleh Profesor Dr. Refli Harun, lebih pintar dari gua urusan kayak kan, gitu. Kan itu kan cuma ngomong doang. Kan kita kan Anda butuh. sudah lakukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi kan Anda Rocky Gerung dan segala macam. Kalau tidak kita gebuk dan kalau itu ya harus kepung dari berbagai gerakan civil society harus dijalanin. Ya kan itu kan yang saya maksud. Kalau itu iya, tapi kalau dalam konteks hukumnya saya kalau tidak punya. ada gerakan civil society gimana kita menjebol? Kalau soal hukumnya saya nggak bicara bahwa saya mendukung Anies ya, tapi yang saya dukung adalah sebuah ide tentang demokrasi. Demokrasi. Ya sama kan? lah. Jadi fair election, ya kan? Free election. Jadi jangan sampai kemudian nanti pilpresnya etok-etok atau orang Jawa, pura-pura. Betul. Jadi diciptakan dua calon boneka di antara oligarki dan siapapun yang menang ya semua dapat bagian. Dapat bagian. Ya kan? Semua senang. Semua senang. Tapi dalam batas oligarki itu. Dalam batas oligarki. Nggak menarik banget ya. Nggak menarik banget. Padahal cita-cita kita pilpres langsung itu adalah kita bisa milih orang. Berdarah-darah 98 itu untuk. Saya membayangkan, waduh, debat pilpres 2024 tuh debat yang keren. Iya. Saya berharap Anies debat sama Ganjar, ya kan? Di situ ada juga Prabowo yang mau ikut lagi, silahkan aja hak dia kan. Benar. Kemudian Puan Maharani mau tes mental boleh juga, agar jangan merasa besar tapi tidak pernah teruji misalnya kan, berdebat boleh juga. Saya mau jayal tapi bukan. Boleh. Nggak jadi. Kemudian Megawati masih boleh nyalon. Nggak, karena kalau cuma masang baliho doang nggak perlu ngomong kan.
Kenapa? Kalau cuma masang baliho doang kan nggak pernah ngomong kan. Perlu ngomong ke anggota DPR. Jadi Megawati mau nyalon juga boleh, karena dia masih punya hak untuk nyalon. Karena bahkan 1 periode jabatan pun belum pernah dia selesaikan. Paripurna kan tidak. Jadi dia masih dihitung 2 kali masa jabatan tuh. Ya, karena kemudian karena tafsir saya kan setelah berarti setelah 5 tahun kan. ya. Siapa lagi? SBY sama Jokowi nggak boleh lah, ya kan? Karena itu kan sudah komitmen kita. Nah, JK juga termasuk nggak boleh. JK boleh untuk presiden. Kan dia baru wapres 2 kali. Bukan satu paket. Enggak. Jadi kalau paket, untuk wapres boleh, untuk presiden nggak boleh. Untuk wapres dia masih 2 kali lagi masih boleh. Bukan, dibalik Anda. Untuk wapres sudah nggak boleh, untuk presiden dia boleh. Iya, iya. Untuk wapres dia nggak boleh. Untuk presiden masih 2 kali lagi, mau 3 kali lagi. Oh, jadi tidak satu paket ya? Nggak satu paket. Oke. Jadi siapa tahu ternyata jago-jago tua itu turun juga. Iya. Melihat peluang ini kan? Peluangnya ada kan? Gitu. Nah, kan enak kita lihat. Wah, etalasenya kan perdebatan jago tua, jago muda kan kayak permainan bulu tangkis saja. Kita mengalami itu 2004 5 calon. Ya. 2004 5 calon, 2009 3 calon. 2009 3 calon. Ya. Itu menarik sekali itu. Dan saya kira 2004 itu paling menarik karena tidak memunculkan bipolarisasi kan. Iya. Jadi setelah SBY JK menang, nggak ada cebong kampret dan lain sebagainya kan. Saya itu Gitu. ikut-ikutan lah kira-kira 2004 itu dukung Amin Rais. Oke. 2009 ikut dukung JK. Oke. 3 calon waktu itu. 2014 nggak sama sekali tuh. 2019 apalagi enggak. Nggak menarik ya? Nggak menarik. Iya. Kalau waktu itu asiknya bahkan yang menarik itu waktu dukung JK. Iya. Kita kan anti Golkar nih. Iya. Golkar. Kita tahu lah kelakuannya dulu kayak apa. Ya. Dan dia ketua Golkar. Dia ketua Golkar. Saya menonton dia di liputan di diskusi SCTV di hadapan ketua Kadin. Ngebumi betul. Iya. Saya dengerin. Terus saya cek ke teman-teman yang dekat sama dia. Diceritakanlah bagaimana perannya dia di Aceh, bagaimana perannya dia di konflik di Maluku, di mana-mana. Ya. Tidak seperti apa yang kita ketahui tentang JK. Ya, waktu itu di depan Kadin itu sempat ditanya oleh istri Pompida Hidayatullah. Ya, tentang sepatunya. Tuh Anda dari mana itu? Nih, JK. Ya. Mereknya kan JK kalau nggak salah JK Collection. JK Collection ya, gitu. Itu yang membuat saya jadi nggak pernah saya bertemu JK sama sekali. Hanya lewat itu aja. Terus saya cari pemahaman tentang JK itu siapa. Ya sudah, masuk dalam rombongan. Oke. Karena Tapi kita punya pilihan kan? Karena Anda termasuk pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu maksudnya pemilih yang menentukan pilihan setelah mempertimbangkan kandidat. Kalau pemilih umumnya kan pokoknya berdasarkan fanatisme. pokoknya ya kan. Nah itu rusak ketika masuk 2014. Iya. Nggak menarik sama sekali. 2019 tambah tidak menarik. Tambah tidak menarik. Gitu ya, ibarat pertandingan. Bahkan ketika 2014 sebelumnya Anies ikut konvensi Demokrat. Ya. Saya ikut dukung. Oke. Anda sudah Anies waktu itu? Sudah. Oke. Saya ikut dukung. Tapi begitu dia masuk ke Jubir 2014, saya langsung katakan, mohon maaf, sampai sini aja nih dia. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi enggak. Oke. Nggak ada, saya nggak mau terlibat sama sekali. Oke. Saya awalnya masih berharap ya kan ada orang biasa yang tidak ada masa lalu yang kelam misalnya kan satunya kan dipersepsikan punya masa lalu yang kelam ya kan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Tapi ya whatever itu it is. Kalau saya sih sudah tidak story. Percaya sejak awal begitu ditentukan 2. Udah nggak mungkin ini. Kenapa? Ketika ditentukan hanya 2, saya sudah nggak percaya sejak awal. Yes. Ini nggak mungkin bisa artinya oligarki bisnis itu makin pintar dia. Kalau kemarin 2014 itu 2 dan 2-nya barangkali kiri kanan ya kan. Kalau 2019 jangan-jangan pura-pura 2 sudah. 2024 nah yang kita khawatirkan cuma 1 tapi 2.
Ya, 1 tapi 2. Ya. Wallahualam ya kan. Mengerikan. Tapi yang jelas kita kan punya komitmen untuk bagaimana mendorong demokratisasi, jangan sampai berada pada titik nol lagi. Kalau kita berada pada titik nol, regresif gitu, regresif bukan regret beda. Jadi kalau kita regresif, maka naiknya lagi, beratnya minta ampun. Setengah mati ya. Apalagi kalau misalnya aparatur bersenjata sudah balik lagi ke politik praktis, waduh tambah berat lagi. Betul. Nyuruh mereka, tolong dong Pak balik ke barak apa-apa, itu beratnya minta ampun sudah. Karena mereka mempersepsikan dirinya, saya ini part of the people, ya kan. Dan memunculkan tokoh seperti SBY yang concern terhadap demokrasi ketika dia masih menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bukan sebagai presiden ya, masih sebagai tentara. Kan nggak gampang. Karena bagusnya SBY itu adalah jenderal yang tidak bangga dengan kejeneralannya. Karena jenderalnya kehormatan soalnya. Makanya kalau dalam tanda tangan yang tidak boleh hilang tuh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal Purnawiran boleh hilang. Padahal walaupun dalam surat nggak boleh ada gelar. That's another story ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bro Ges Khalifah, ada satu pertanyaan kecil terakhir. Yep. Antum nih marganya apa? Khalifah. Oh, Khalifah itu marga? Marga. Nah, nama saya Ges, ayah saya Salim, jadi Ges Salim Al Khalifah. Oh, Al Khalifah. Al Khalifah. Tapi Al Khalifah ini termasuk zuriat juga enggak? Zuriat Nabi enggak? Saya nggak mau pakai gitu-gituan ya, tapi kalau mau pakai gitu-gituan saya bisa klaim 2. Kenapa? Keturunan Umar bin Khattab sekaligus keturunan Ali bin Abi Thalib. Oke. Tapi diyakini Ali bin Abi Thalib kan itu keturunan Nabi ya dianggap kan. Oh jadi Khalifah itu termasuk juga Habib. Sebagian di Yordan di mana-mana meyakini itu. Saya tidak meyakini. Tapi di Indonesia nggak dimasukkan. Di Rabita tidak dimasukkan dan kita juga tidak pernah merujuk ke sana. Mencari-cari data itu nggak pernah. Oke. Toh nanti di surga dan neraka kan hitungannya adalah kuciptakan manusia bersuku-suku, manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk diantaranya saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia dan antaranya yang paling takwa. Jadi urusan apa gue dengan keturunan? Walaupun mencari menantu, tetap aja kita lihat keturunan siapa dia. Ya, tapi kan dalam konteksnya kan perilaku ya, bukan terhadap itu. Last word, guys, silakan. Apa? Teman-teman, selain Bang Refli, yang channelnya keren, saya Ges Khalifah juga punya channel, namanya Ges Khalifah Channel. Dan banyak hal di sana kita bicarakan, terutama tentang Jakarta International Stadium, bagaimana pengelolaan air di Jakarta, banyak hal deh. Silahkan dilihat. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya. Jadi selain ke Refli Harun Channel, yang selain Refli Harun dan Refli Harun Podcast, jangan lupa Ges Khalifah Channel. Unfortunately, Ges Khalifah itu susah banget spellingnya. Yang benar adalah G-E-I-S-Z. Khalifah C-H-A-L-I-F-A-H. Jadi Ges Khalifah. Makasih bro Ges Khalifah. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan lancar dan saya yang berterima kasih karena Anda sudah mau datang walaupun Anda capek. Semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Thank you.